Kami ini sebagai pekerja Pertamina punya dana tabungan yang disetorkan oleh Pertamina untuk atas nama masing-masing. Nah, kenapa timbul gugatan yang kami lakukan sekarang ini? Ada dana yang disembunyikan oleh perusahaan, tentu sepengetahuan dari Pertamina. PDV yang menyembunyikan? Iya, ya. Perusahaan ini tadi sebesar itu yang ada selisih keuntungan diterima di tahun krisis moneter tahun 1997 sampai 1999, 3 tahun, 236 miliar lebih dana yang tidak dimasukkan ke account yang harus dibagikan kepada kami pensiunan Pertamina. Jadi dana itu sengaja dipisahkan. 230-an itu. 236 miliar. Untuk apa itu? Sebenarnya PDV itu sekarang ini punya liquid 1,1 triliun. Betul. Yang dilaporkan berapa, yang tidak dilaporkan berapa kalau posisi standing sekarang? Kami yakin. Tapi kalau digabungkan semuanya, jadi 1,1 triliun. Artinya 1,1 triliun itulah yang harus digabungkan gitu ya. Jadi jelas bahwasanya sekarang ini ada penyelewengan di situ oleh pihak Pertamina. Dalam hal mengelola keuangan daripada PT PDP Indonesia. Direktur utama PT PDP itu bekas pegawai Pertamina. Bekas pegawai, udah pensiunan berarti ya. Komisarisnya apa? Komisaris juga, komisaris PT PDP. Dari mulai PT PSI, pejabat-pejabat yang ada di dalam PT PSI adalah orang-orang Pertamina. Mantan direktur. Dia sebagai direktur umum. Ya udah, pokoknya bisa dilihat. Gajinya besar di sana. Gajinya direkturnya aja bisa 100 jutaan, Pak, 150. Saya punya buktinya. Pejabat-pejabat yang duduk di dalam itu kita punya daftarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Ya, di depan saya ada senior citizen pensiunan Pertamina. Pertamina itu kalau tidak salah perusahaan kosmetik. Namanya adalah, nanti statusnya sebagai apa, tapi yang jelas namanya dulu ya. Edi Arman Lubis. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sobat era sekalian, Pak Edi ini, Pak Edi ya saya panggil ya. Jadi Pak Edi, Pak Lubis atau Pak Edi biasanya? Pak Lubis biasanya. Pak Lubis ya, Pak Lubis saja. Karena biasanya itu gentleman-nya begitu ya. Iya, Lubis. Iya, walaupun begitu ketika saya di kuliah dulu, nama teman saya itu Sembiring, Erza Sembiring. Selalu dia bilang Sembiring. Iya. Begitu dia ada bapaknya datang, bapaknya salaman sama saya, Sembiring. Sembiring juga saya. Iya. Pak Lubis ya. Ini sobat era sekalian, Pak Lubis ini sudah beberapa hari ngejar-ngejar saya ya, biar ngejar-ngejar saya, WA saya, karena dia ingin curhat soal dana tabungan pensiunan pegawai Pertamina yang menurut beliau itu apa namanya ya bahasanya, digelapkan. Iya. Ya bahasanya gitu ya. Digelapkan oleh siapa, nanti kita akan ikuti urayanya. Jumlahnya, kalau jumlah aset perusahaannya sendiri itu 3 triliun. Iya. Tapi dana yang digelapkan kira-kira
1,1 triliun kira-kira ya, Kira-kira. more or less, karena ketika beliau pensiun tahun 2006 dana itu kira-kira 700. Iya. Jadi kalau dianggap ada pertumbuhan perkembangan sesuai dengan laporan, mungkin laporan perusahaan ya, betul. kepada otoritas Kementerian Hukum gitu ya, maka dananya diperkirakan sudah 1 sampai 1,1 triliun. Pak Lubis, silakan Bapak mengemukakan siapa Bapak, ya, apa masalahnya dan apa yang ingin Bapak sampaikan atau ingin Bapak gugat. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Edi Arman Lubis. Pensiunan Pertamina tahun 2006. Masa kerja saya 35 tahun di Pertamina. Saya masuk di Pertamina tahun 1972. Yang ingin saya kemukakan. Sorry Pak, sekarang usia berapa Pak? Saya berarti sekarang 72 tahun, Pak. 72 tahun. Oke, silakan. Usia saya 72 tahun. Oke. Ya. Yang ingin saya sampaikan. Bukan dulu, Bapak mewakili apa, Pak? Maaf, saya ini mewakili para pensiunan yang tergabung dalam perkumpulan pensiunan pekerja BUMN. Oke, disingkat P3. Disingkat P3 BUMN. Jabatan Dan Bapak saya sebagai jabatannya sebagai Wakil Ketua Umum. Wakil Ketua Umum. Yang mana Ketua Umum sudah berhalangan dan tidak mungkin lagi menjalankan organisasi. Oke, jadi Bapak selain Wakil Ketua Umum juga menjalankan tugas Ketua Umum. Betul. Karena belum ada rapat. Ada rapat pergantian secara formal. Betul. Ya. Jadi secara informal Bapak yang menjalankan. Iya. Itu dalam anggaran dasar perusahaan ada ya. Kalau misalnya ketua umum berhalangan, wakil ketua umum ada ya. Ada. Jelas. Berapa orang wakil ketua umumnya? Satu. Saya berarti oke. Ya, jadi bukan. Jadi yang menjalankan sekarang ini saya dengan sekjen. Dengan sekjen. Ya, oke. Itu yang untuk organisasi sejelasnya. Dan ini organisasi ini tercatat di Menkumham. Kemenkumham ya. Sudah tercatat. Sebagai perkumpulan atau perkumpulan. Sebagai perkumpulan. Perkumpulan para pensiunan. Para pensiunan P3 BUMN itu tadi. Kalau boleh tahu kantornya di mana, Pak? Domisili domisilinya di Jakarta Pusat. Di depan Gambir. Ya, Jalan Merdeka Timur. Yang penting domisilinya jelas. Jangan sampai jadi OTB, organisasi tanpa bentuk. Ada. Silakan Pak. Apa yang tertera Bapak di dalam akte notaris udah ada ininya. Jadi kalau mau daftar di Kumham pasti harus ada akte notaris. Makanya udah resmi di Menkumham itu per tanggal 26 Oktober 2016 pengesahan dari Menkumham. 26 Oktober 2016 pengesahan dari Kemenkumham ya. Udah. Silakan Pak. Apa yang Bapak maui, Bapak gugat, Bapak minta? Jadi kami ini sebagai pekerja Pertamina punya dana tabungan yang disetorkan oleh Pertamina untuk atas nama masing-masing. Dan itu setelah dimasukkan ke dalam disetorkan kepada yayasan yang mengelola, itu menjadi milik daripada masing-masing. Itu menjadi sah dan didaftarkan menjadi di daftar individual account. Dana tabungan itu diambilkan dari potongan gaji Bapak atau disetorkan oleh Pertamina? Disetorkan oleh Pertamina. Betul. Baik juga Pertaminanya ya? Ya, betul. Jadi itu kenapa memang dulu Ibnu Sow itu sulit menaikkan gaji Pertamina, sehingga diambillah kebijakan disetorkanlah uang tabungan. Tapi oleh Pertamina dinyatakan tabungan itu diperoleh apabila kita PHK, pensiun. Bukan PHK. Ya, pensiun. Ya, kalau PHK itu pemutusan hubungan kerja kan secara baik-baik, nggak PHK juga namanya. Jadi apabila pokoknya setelah Bapak pensiun baru bisa menerima tabungan yang disetorkan atas nama saya. Khusus pensiun saja atau PHK juga di tengah jalan? Khusus pensiun. Khusus pensiun ya. Jadi pensiun. Berikut pengembangannya. Dan itu ada SK-nya, SK oleh direksi. Nah, yang ditandatangani oleh Pak Ibnu Sow juga. Kalau yang 150 itu bukan, itu 150 95 kalau nggak salah.
pejabatnya ada Pokoknya ada SK-nya. ya. Oke, ada. silakan, Saya punya ya, silakan. kopi daripada SK itu. Ya. Nah, pada perjalanan waktu yayasan dibubarkan. Oh, yayasan yang menampung duit itu dibubarkan. Nama yayasannya apa? Yayasan Tabungan Pegawai Pertamina. Oh, YTPP. Oke, Yayasan Tabungan Pegawai Pertamina. YTPP. Oke. YTPP. Dibubarkan. Tahun 15 Juli tahun 2002. Oke. Dibubarkan. Dana yang ada di dalam YTPP diserahkan kepada Pertamina. Berapa waktu itu? Kira-kira sekitar 175 miliar. Oke, dalam bentuk cash ya? Ya, oke. Cash. Nah, oleh Pertamina dana itu dibikin modal usaha mendirikan perusahaan namanya PT PSI. Apa PT apa PT itu? Pertamina Saving Investment. Oke, jadi PT Pertamina Saving Investment. Oke. Itulah yang menerima modal. Kalau bahasa Inggrisnya investment, tapi kalau Bataknya boleh investment, boleh. Oke. Jadi kemudian berjalannya waktu lagi PT PSI tahun 2004 ini pengembangan dana terus ini. Ya. 2004 itu berubah nama menjadi Pertamina Dana Ventura (PDV). Pertamina Dana Ventura. Ya, itu tahun 2004. Sehingga pada tahun 2019 berganti nama lagi menjadi Pertamina PDV Indonesia. Pertamina Dana Ventura Indonesia. Bukan, Pertamina PDV Indonesia. PEDEVE. Oke. Jadi bukan ada dana venturanya lagi. Jadi Pertamina PDV Indonesia. Oh ya, PEDE Victory E. Iya. Oke. Itu sampai sekarang masih berjalan. Oh, jadi namanya tuh disengaja PDV begitu ya? Iya. Oke. Iya. Bukan pernah Pertamina Dana Ventura lagi, tapi P-nya itu dibuat PE DE VE. Ya, oke. Itulah kreatif juga dia. Iya. Itu sampai sekarang 2019. Ya, berubahnya nama itu. Ya. Tapi sampai tahun 2022 ini masih berjalan. 2023 sekarang. 2023 ini masih berjalan, masih eksis mengusahakan mengembangkan uang dana dari cikal bakal yang dari PT PSI itu. Oke. Ya. Nah, ini yang perlu dicermati. Iya. Supaya jelas. Jumlahnya waktu dikelola oleh PDV ini tahun 2019 itu berapa? Bapak tahu? Ya sekitar 2019 itu mungkin sekitar 800-an Pak, 841 miliar. Ya. Oke, itu yang dalam bentuk liquidnya cashnya ya. Oke. Itu ada di sampai ini. Sekarang dana itu diperkirakan 1,1 tadi. Oke, silakan. Asetnya 3,1. Asetnya 3,1 tapi liquidnya 1,1. Oke. Itu menurut hitungan saya. Mudah-mudahan sekitar ya. Jadi itu tidak exactly tapi sekitar. Nah, sekarang yang masalah yang krusial yang benar-benar yang kami tuntut. Sorry, maaf. Dana 1,1 itu secara teoritis itu milik berapa orang? 29.000. Oke, milik 29.000 orang ya. 29.753 yang terdaftar. Mulai pensiunan tahun berapa sampai tahun berapa? Sampai tahun 2017 Pak. Oke, dari 2002. Oke, 2002, 2017. Itulah yang 29.000. Oke. Kenapa? Dan mereka lah yang memiliki hak itu. Betul. Kenapa? Karena 2017 sebenarnya pengelolaan dana pensiun diserahkan kepada Tugu Mandiri. Jadi tidak ada kita kau sangkut pautnya lagi. Apalagi saya yang pensiun tahun 2006 udah jauh Pak. Jadi 2017 ke atas karena dana itu sudah diserahkan. Cuman yang menjadi masalah buat kita, perusahaan PDP itu kan masih jalan Pak. Modal dia itu kan awalnya dari. Sorry. Jadi setelah 2017 ke atas itu diserahkan kepada Tugu Mandiri. Betul. Tapi PDV-nya sendiri masih jalan. Sampai berarti sekarang. Di-split. Iya, di-split.
Jadi berapa yang disisihkan itu? Disisihkan buat PDV, berapa yang di Tugu kalau Mandiri? persisnya mungkin bisa kita dapat nanti buka di laporan. Laporan Menkumham. Intinya adalah diserahkan pada Tugu Mandiri, tapi PDV-nya masih jalan. Masih jalan. Karena itu Bapak mengklaim urusan Bapak bukan dengan Tugu Mandiri. Betul. Dengan PDV. Oke, terus. Nah, kenapa timbul gugatan yang kami lakukan sekarang ini? Ada dana yang disembunyikan oleh perusahaan, tentu sepengetahuan dari Pertamina. PDV yang menyembunyikan. Iya. Perusahaan ini tadi sebesar itu yang ada selisih keuntungan diterima di tahun krisis moneter tahun 1997 sampai 1999, 3 tahun. 236 miliar lebih dana yang tidak dimasukkan ke account yang harus dibagikan kepada kami pensiunan Pertamina. Jadi dana itu sengaja dipisahkan. 230-an itu. 236 miliar. Untuk apa itu? Ya, tentu untuk dikembangkan oleh perusahaan itu tadi, tetap dikembangkan. Tapi tidak dilaporkan. Tidak dilaporkan. Sehingga mungkin dana itulah yang membuat PDV terus berlanjut gitu. Iya. Artinya seyogianya saya pikir memang seperti itu. Saudara sekalian, mengkonstruksi kasus ini tidak mudah. Karena itu saya perlu hati-hati. Silakan terus. Jadi menurut kami uang yang memang sengaja tidak diberikan, tidak dimasukkan ke account itu menjadi hak kami mutlak. Kenapa memang terdaftarnya ada di daftar individual kan yang dikeluarkan oleh PTB pada tahun 2002 itu. Di daftar itu dinyatakan inilah nama-nama yang memiliki pada saat. Sebentar. Sebenarnya PDV itu sekarang ini punya liquid 1,1 triliun. Dari 1,1 triliun itu ada dua jenis, dana yang disetorkan, dana yang resmi yang dilaporkan. Ada dana yang tadi yang tidak dilaporkan. Betul. Yang dilaporkan berapa, yang tidak dilaporkan berapa kalau posisi standing sekarang? Sulit ya, mungkin gini, pengembangan dari 236 miliar itu tadi udah blended, nggak jelas. Nggak jelas. Tapi kami yakin. Tapi kalau digabungkan semuanya. Jadi 1,1 triliun. Artinya 1,1 triliun itulah yang harus digabungkan gitu ya. Untuk yang hak yang 29.000 orang. 29.000 orang. Oke. Itu kira-kira. Jadi jelas bahwasanya sekarang ini ada penyelewengan di situ oleh pihak Pertamina. Dalam hal mengelola keuangan daripada PT PDV Indonesia. Campur tangannya Pertamina tentu keras. Kenapa? Pejabat-pejabat yang ada di PT PDV Indonesia adalah pejabat-pejabat yang ada di Pertamina. Misalnya direksi, komisaris. Direktur utama PT PDV itu bekas pegawai Pertamina. Bekas pegawai, udah pensiunan berarti komisarisnya apa? Komisaris juga, komisaris PT PDV. Dari mulai PT PSI, pejabat-pejabat yang ada di dalam PT PSI adalah orang-orang Pertamina. Mantan direktur. Dia sebagai direktur umum. Ya udah, pokoknya bisa dilihat. Gajinya besar di sana. Gajinya direkturnya aja bisa 100 jutaan, Pak, 150. Jadi dirutnya ya? Bisa 150 juta gajinya. Komisaris itu 30 hampir 50 juta. Hampir 50 juta dan komisaris. Itu saya punya buktinya. Pejabat-pejabat yang duduk di dalam itu kita punya daftarnya. Siapa-siapa aja. Dari SDM, orang dari direktur umum, semuanya ada, Pak, ikut menjabat di dalam perusahaan PT yang dibentuk oleh Pertamina. Seolah-olah mereka ini mendapatkan dana gratis. Seolah-olah bagi itu asumsinya. Saya balik lagi, Pak ya. Waktu Bapak pensiun 2006 Bapak dapat nggak dana tabungan ini? Diberikan nggak? Dapat. Tabungan yang bukan yang disembunyikan. Jadi tabungan yang real dijalankan oleh perusahaan. Itu saya terima. Diterima. Berikut pengembangannya. Berapa? 38 juta saya. 38 juta. Menurut perhitungan Bapak,
kalau harusnya lebih. Kalau dengan dana yang disembunyikan itu bisa 2 kali lipatnya. Bisa 2 kali lipatnya. Iya. Itu Bapak aja, belum lagi yang lain. Belum yang lain. Itu tahun 2006 Pak. Iya. Dan dana itu kan terus dikembangkan sekarang ini. Iya. Sampai tahun 2023 ini. Sekarang saya tanya Pak, ketika orang pensiun mendapatkan dana tabungan itu sekali aja ya? Sekali aja. Jadi kalau sudah dapat selesai. Udah habis. Tapi masalahnya Bapak memang sudah dapat, tapi tidak semuanya karena ada dana yang digelapkan itu. Iya, itulah yang kami tuntut. Oke, yang dituntut itu dana yang digelapkan. Betul. Pertanyaan saya adalah, bagaimana cara menghitungnya kalau itu blended, Pak? Kan sekarang blended udah 1,1 triliun. Rumusnya itu pasti ada di perusahaan PDP. Oke, kalau dia benar menghitungnya, dia tahu Iya. Berkembang dari mana, berkembang dari mananya. Kami menginginkan tolong dihitung yang benar. Karena di pengadilan waktu itu juga dinyatakan bahwasanya hitungan-hitungan yang belum jelas. Ya, dan Bapak nggak punya kemampuan untuk menghitungnya. Karena yang menjalankan perusahaan mereka. Harusnya mereka. Iya. Ternyata Edi Arman Lubis nomor pegawai 525133 harusnya mendapatkan sekian menurut hitungan yang persis seperti apa yang kita harapkan. Itu Pak. Oke. Yang Bapak tuntut standing ketika Bapak pensiun atau standing hari ini, Pak? Ya hari ini, Pak. Oh, karena dana itu nggak ibaratnya kita nitip dana ke dia juga untuk dikembangkan. Iya, betul. Dan faktanya tidak rugi. Iya, untung terus, perusahaan masih jalan. Oke, itu cuma investasi aja ya? Iya, investasi. Kayak mungkin di dana reksa itu. Jadi uang tetap berkembang. Ya, itulah dia. Nah, makanya kami dari para pensiunan ini sepakat tidak waktu pada saya pensiun, tapi pengembangan yang sekarang ini pun kami tuntut. Kenapa? Orang yang menikmati bukan kami. Oke. Ya, itu kira-kira Pak. Oke, jadi mereka itu kan kalau kita bicara mengenai dana yang dibagikan yang bukan digelapkan itu harusnya dana itu udah habis kan? Harusnya, benar. Karena kan kami terima itu kalau memang betul. Ya. Katakanlah udah habis tuh, ya. Selesai. Perusahaan pun nggak akan jalan lagi. Iya. Tapi kalau ketika perusahaan jalan ya pakai dana gelap itu. Iya. Artinya 1,1 triliun itu bisa dikatakan dana gelap semua itu. Betul. Karena dana yang utamanya mestinya udah habis. Udah habis. Kalau karena 29.000 orang tuh udah terima semua. Iya. Setiap pensiun semua pada terima. Cuman dari habis. Iya, dari 2002 sampai 2017 tadi yang 29.000 orang itu. Betul. Oke. Kalaupun ada ya 5% cuma untuk melanjutkan usaha atau sebenarnya perusahaan itu harusnya sudah tutup 2017 ketika semua pensiunan. Betul, Pak. Benar sekali. Oke. Jadi kalau ketika mereka masih dikembangkan begitu ya berarti hak yang pensiunan itu ya. Iya. Tetap menjadi hak kami karena dana itu berkembang. Iya, betul. Ada nggak dana pihak ketiga yang ditanamkan di perusahaan itu? Kalau dari laporan yang saya terima dari Menkumham, dana-dana yang dikembangkan itu termasuk anak-anak perusahaan Pertamina juga. Ada daftar-daftarnya, Pak. Bisa kita lihat bahwasanya mungkin Patra Niaga, mungkin PT apa gitu, saya nggak hafal. Ada 35 perusahaan, Pak, yang menanamkan modalnya ke PDV itu. Iya. Oh, jadi udah makin blended nih. Iya. Makanya harus Pertamina PDV itu yang tahu persis nanti berapa sebenarnya dana yang memang harus dibagikan kepada. Sebenarnya begini, memang nggak ada masalah juga orang nanam saham kan, nanam modal kan dikembalikan sesuai dengan misalnya kalau ada kan jelas dividennya atau apanya itu. Nah, tapi jelas. Sisa dana sisa hasil usahanya ya milik pensiunan mestinya. Itulah yang di luar daripada pengembangan dana dari perusahaan-perusahaan dari pihak ketiganya ya. Betul. Nah, untuk itu memang hitungannya yang tahu perusahaan. Walaupun Bapak mengetahui bahwa liquid mereka 1,1 triliun sekarang, tapi tidak berarti 1,1 triliun itu semuanya dana hasil pengembangan dana pensiun dan kami mengharapkan tolonglah dibukakan itu kepada para pensiunan. Oke. Jadi ada transparansi dalam hal ini. Karena teorinya adalah perusahaan itu nggak mungkin berjalan tanpa dana awal tadi. Betul. Kalaupun sekarang untung, tapi tetap aja modal awalnya punya siapa ya? Betul. Modal awal dari PT PSI itu tadi. Oke, sudah saya agak jelas ya posisinya.
Nah, sejauh ini negosiasinya sampai mana, Pak? Bapak upaya Bapak tuh kemana aja sudah? Udah bersurat. Satu demi satu dulu. Kami sudah melaksanakan melewat pengadilan perdata biasa. Tahun berapa itu? Tahun 2018. 2018. Ya, dengan nomor pengaduannya 636 ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hasilnya NO. Oh, NO. Kalau NO itu bukan NO. Kenapa di NO? 2020 tanggal 2 Februari 2020. Kenapa di NO? Alasannya apa? Alasannya hitungannya nggak jelas. Oke. Kabur, obscure libels. Ya, obscure libel ya. Obscure libel. Ya wajar sobat RSK obscure libel karena beliau ini pasti nggak tahu hitungannya. Yang tahu itu ada perusahaannya. Betul. Jadi kalau mestinya perusahaan dengan itikat baik, itu memberikan hitungan ya secara transparan dan itikat baik ya. Pertanggungjawabannya ke akhirat. Oke. Itu satu. Apalagi upaya yang Bapak lakukan? Nah, kemudian setelah kelihatannya bandingnya juga berkelanjutan tidak jelas. Oh, Bapak atas putusan NO itu Bapak mengajukan banding. Ya. Cuman setelah 6 bulan tidak ada realisasi dari banding itu sendiri, dinyatakan bahwasanya udah kadaluarsa. Kami pun tahun 2020 akhirnya kok bisa kadaluarsa ya? Iya, katanya kalau memang NO itu nggak ada putusannya lagi, menurut dari ada Pak aturannya itu, saya juga dapat. Oke, nanti kita cek lagi. Saya ini juga tidak terbiasa juga dengan perkara perdata soalnya. Biasanya perkara konstitusi. Oke. Nah, itu tahun 2020 kami menggandeng Lakri. Ya, bukan maksudnya tetap P3 BUMN. Lakri itu Lakri lembaga itu hanya sebagai mediator. Mediator. Lembaga Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia. Oh, itu apa? NGO itu? Apa ya? Kayak masyarakat Ya, LSM. Ya, NGO ya, non governmental organization ya kan. Oke. Itu mereka lah semua yang mengurusin. Seolah-olah mereka bukan seolah-olah mereka kuasa hukum daripada P3 BUMN. Ya, mereka mengurusi. Tapi bukan di pengadilan. Ya, bukan. Tapi mengurusi para pihak. Mengurusi misalnya lobby BUMN dan lain-lain gitu. Betul. Bikin surat ke Menteri BUMN, ke komisaris, ke Pertamina. Itu berjalan sampai tahun 2022. 2 tahun ya. Di 2 tahun itu ternyata ada kebijakan dari Menteri atau Wamen 1 BUMN, Kementerian BUMN. Siapa? Pak Budi Nugroho ya. Nugroho itu ya. Oh, yang baru ini ya. Jadi pengganti Pak Budi Sadikin ya. Jadi Pahala Nugroho ya. Oh, Pahala ya, Pak Pahala ya. Wamen 1 menurut informasi dari tim yang dibentuk. Nah, tim dibentuk itu ada 5 orang. Kemudian 1 Pak Khairul Anwar, Pak Indi sebagai PIC-nya, kemudian 2 ada dari polisi. Pangkatnya jenderal nih, namanya saya lupa ini, ada 2. Nah, 1 lagi dari karyawan BUMN sendiri. Jadi 5 orang ini sudah 2 kali mengadakan pertemuan dengan kami, tim yang menuntut. Kami itu siapa? Saya, Bapak Joni itu sekjen. Sekjen dari P3 BUMN. Iya, siapa lagi? Kemudian sekjen Lakri. Oh, sekjen Lakri. Pak Bejo Sumantoro. Jadi kami bertiga 2 kali bertemu dengan tim. Nah, pertemuan terakhir tanggal 17 Oktober tahun 2022 itu menyatakan bahwasanya sedang diadakan negosiasi dengan pihak-pihak Pertamina. Itu menurut informasi. Tapi akhirnya tidak ada Pak, putus blank, tidak ada sama sekali komunikasi, tidak ada sama sekali ini. Kami datang ke sana juga menanyakan, tidak ada, bahwasanya mereka yang tidak di tempat lah atau bagaimana, sehingga akhirnya putuslah hubungan. Nah, saya dengan Joni sebagai orang yang prinsipal, orang yang berhubungan langsung, berkepentingan langsung, mulai cari jalan lain. Mulailah kami menghubungi pihak-pihak. Udah banyak Pak, kemana saja kami cari, tapi tidak ada titik terang temu yang kira-kira ini. Bahkan saya sudah menyurati Presiden. Perkumpulan ini berapa anggotanya Pak?
Kalau sementara ini sekitar 500-an cuma. Jadi Bapak mewakili kepentingan 500-an orang Iya, itu? iya. Tapi yang tanda tangan ke Lakri itu sendiri nggak nyampe? 300. Oke, 300. 301. Nah sekarang saya bertanya, Bapak itu mewakili yang 500-an atau yang 300-an? 301. Oh ya, karena 301. ada surat kuasanya. Oke. Walaupun dia anggota B3 BUMN tapi nggak memberikan surat kuasa, saya masih belum. Oke, Bapak mewakili yang 301 ya, biar clear gitu ya. Oke. 301. Yang ada surat kuasanya kepada kami. Surat kuasa, oke. Ya. Nah, pada waktu kira-kira jalan waktu berapa bulan, ada nuansa istilahnya menggambarkan bahwasanya akan ada pemberitahuan dari Kementerian BUMN. Persisnya kemarin tanggal 13 Maret saya ditelepon oleh salah satu dari tim kawal yang ditunjuk Wamen BUMN, Kementerian BUMN menyatakan tanggal 13 Maret. 13 Maret kemarin. Oke, ya, jam 9 pagi. Iya. Saya masih punya rekamannya. Iya. Nah, itu menelepon saya, Pak, saya si Anu menyatakan bahwasanya ini urusannya sudah kami dapat dari Pertamina, bahwasanya Pertamina tidak mau menyelesaikan masalah ini lewat yang lain. Silahkan melewat jalur hukum. Itu menurut pernyataan dari Bapak yang menelepon kepada saya. Siapa yang telepon? Pak Hairil Anwar. Siapa itu? Salah satu dari tim kawal yang ditunjuk oleh Menteri Erick Thohir. Ya. Nah, silakan lewat jalur hukum. Itu Hairil Anwar itu pegawai BUMN juga? Pegawai BUMN. Oke. Ya. Artinya sekarang sudah mentok tuh negosiasinya. Betul. Pokoknya kalau Bapak mau silakan gugat lagi. Ya. Itulah yang tidak diinginin. Saya sudah konsultasi dengan para semua, termasuk kepada orang yang 301 memberikan surat kuasa, menyatakan bahwasanya Pak Lubis tidak bisa lagi kita ini. Kalau perlu demo silakan, ayo kita demo, kami siap. Nah, jadi sobat era sekalian, ini ibaratnya Goliath lawan David, ya. Lalu Goliath bilang kalau lu kagak suka ya gugat aja, ya nggak imbang lah. Mereka memiliki segala resources, sementara mereka ini hanya pensiunan. Waduh, mestinya ya dinegosiasikan, kan? Mestinya dicari jalan tengah. Betul, Oke. Lalu, ya jadi dalam momen ini saya menghimbau lah kepada para pejabat atau siapa yang terkait, tolong didengarkan keluhan daripada kami para pensiunan ini, terutama saya yang 301 minimal yang 301 orang ini yang sudah memberikan surat kuasa dan dan saya sebagai wakil ketua umum dari P3 BUMN sudah sangat lelah mengurus ini, Pak. Berikut dengan sekjen saya udah tuh capek istilahnya. Beliau ini datang ke sini di Bekasi pakai motor malam-malam, coba bayangkan. Jadi ketika video ini diambil, sobat era sekalian, ini beliau janjian sama saya pukul 21.00. Dan memang 21.00 sudah tiba. Sekarang sudah pukul 10:40. Naik motor dari Bekasi. Naik motor dari Bekasi. Rumah di mana, Pak? Di daerah mana? Rawabebek, Bekasi. Rawabebek, ya. Beliau ini diantar putranya, ada putranya di samping, ya. Oke. Masalahnya sudah jelas, Pak, ya. Masalahnya sudah jelas. Mungkin Bapak bisa closing statement kepada meminta kepada siapapun, mau ke menteri, ke presiden sekalipun, silakan, Pak. Saya mewakili daripada khususnya 301 pensiunan Pertamina yang memberikan surat kuasa, memberikan hak kepada saya dan sekjen saya untuk supaya apa yang kami inginkan, apa yang kami tuntut, hak kami sebagai para pensiunan, tolong segera direalisasikan. Hanya itu saja permohonan saya, mungkin ke Bapak Presiden, karena kami juga sudah pernah mengirimkan surat kepada Bapak Menteri BUMN Erick Thohir, kami juga sudah pernah mengirimkan surat kepada Bapak Komisaris Utama Pertamina, Bapak
Basuki Cahayapurnama juga sudah pernah kami kirimkan surat menanyakan mengenai hal ini untuk diselesaikan. Apalagi kepada Ibu Direktur Utama Pertamina, Ibu Nike Widiawati. Surat kami sudah 4 kali tapi tidak ada tanggapan. Mohon untuk supaya segera direalisasikan. Mungkin itu yang dari kami bisa sampaikan. Terima kasih. Iya, saudara sekalian, itu tadi ya dari Bapak Edi Arman Lubis, Wakil Ketua Umum yang bertindak atas nama Ketua Umum yang berhalangan ya saat ini karena sakit, dari organisasi P3 BUMN, yaitu Persatuan Pensiunan Pekerja BUMN. Tetapi spesifiknya adalah pensiunan Pertamina. Iya. Yang menuntut dana tabungan pensiun yang dikelola oleh sebuah perusahaan yang bernama sekarang PDV, ya. Pertamina PDV Indonesia. Pertamina PDV Indonesia. Jadi Pertamina PDV-nya itu PEDE Victory E Indonesia, yang asetnya sekarang diperkirakan sudah 3 triliun. Ya. Kemudian likuiditasnya kira-kira 1,1 triliun. Ya. Nah, di antara dana yang ada itu, Pak Edi dan teman-teman merasa bahwa ada hak mereka karena ada dana yang digelapkan, yaitu antara tahun 2017 ke 2002 bukan yang terjadi krisis moneter tadi 1997. Ya, 1997 sampai 1999 sebesar 236 miliar. Nah, dana itulah yang diperkirakan terus berkembang karena tidak dilaporkan di yang harusnya menjadi milik mereka. Dan kalau seandainya perusahaan ini sudah membagikan seluruh uangnya, ya harusnya perusahaannya berhenti. Tapi faktanya perusahaan ini masih ada, masih berkembang, uangnya, liquidnya masih banyak, gaji komisaris dan direksinya juga berjalan terus, ratusan juta bagi 100 lebih juta bagi direksi dan 30 sampai 50 juta bagi komisaris. Dan sementara mereka orang yang tentu karena pensiunan, kata orang Malaysia, laskar tak berguna. Itu terus menuntut keadilan, ya. Itu saudara sekalian, mudah-mudahan podcast ini bermanfaat dan saya senang sekali ya bisa memfasilitasi. Silakan nanti Pak Edi diviralkan ya, dan mudah-mudahan ini tidak berisi disinformasi ya. Ini informasi yang insya Allah ya. Dan kalau seandainya terjadi ada versi lain, ya silakan datang ke RH Channel sebagai pembanding, karena itu yang kita harapkan, cover both side-nya itu adalah ya tidak harus di kesempatan pertama. Kesempatan berikutnya kalau ada yang komplain, berkeberatan, silakan datang ke sini untuk mengajukan versinya. Dan bila perlu diadu dengan Pak Edi Jadi dikonfrontasi untuk mencari fakta dan kebenaran yang sesungguhnya. Kalau menantang beliau untuk ke pengadilan dan lain sebagainya, sudah itu sama saja Goliat itu menyuruh David untuk berkelahi, walaupun dalam konteks kitab suci David yang menang, tetapi kan konteksnya kan sekarang berbeda ya. Jadi mereka yang memiliki fasilitas, the giant, ada uang, ada kekuatan, masa melawan pensiunan yang tidak punya apa-apa. Mudah-mudahan musyawarah dan mufakat itu tetap jauh lebih ditempuh daripada gontok-gontokan di pengadilan. Itu saja sobat era sekalian, dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi Pak Edi dan teman-teman. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheers.